Dari mana memulai bersaf dalam sholat? Dari tengah nopo dari pinggir kanan? Jadi misalnya sholat berjamaah ngeten iki, niku nek misalnya makmum niku bersafnya niku king tengah, di tengah sejajar imam nopo dari pinggir kanan? Kok kanan sih kayak tengah nopo kok tengah nganan? Yang mriki pripun? Kok mriko sih agak nengah napa kok nengah nganan? Hah? Nek mriki nengah nganan? Mboten nganan nengah. Ya berarti lumayan pinter. Jadi ngeten iki. Di sini perlu kita sampaikan bahwa bersaf itu mulai dari tengah, Pak. Bukan dari kanan, dari tengah. Jadi ada sebuah hadis dalam Sunan Abu Dawud, Nabi kita Muhammad SAW sabda, wasitu al-imamah, wasitul imamah, jadikan imam itu di tengah, Pak. Jadi aturan bersaf niku, makmum niku berada di saf yang imamnya niku posisinya di tengah. Jadi misalkan ngeten, imamnya di tengah. Nek jenengan mulai dari mriko, imamnya ten pinggir. Jadi wasitul imamah, jadikan imam itu di tengah, posisikan di tengah, ampun di pinggir sana atau di pinggir sana. Imam enten mriki kok safe enten mriko. Di sebelah kanan. Ini keliru. Jadi imam niku diposisikan di tengah. Jadi dengan hadis ini para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan seperti Imam Nawawi rahimallahu taala, beliau mengatakan wa yustahabbu ayuwassitu al-imama, ya, wa yaktanifuhu min janibaih. Dengan hadis ini dianjurkan para makmum itu untuk apa? Memposisikan imam di tengah dan berusaha mengelilingi imam dari dua arah, dari kanan dan kiri. Imamnya di tengah, terus dari mulai tengah niki, ya, imamnya itu posisinya di tengah. Karena kalau kita mulai dari sebelah mriko kanan, itu nanti imamnya tidak di tengah. Dari tengah dulu, gitu. Kecuali setelah imam posisinya di tengah, gitu, makmumnya pun bersaf, mriki bersaf, imamnya di tengah. Lah, misalnya kemudian saf ini masih longgar kanan kiri, setelah bersaf, imamnya di tengah, masih longgar kanan kiri, maka yang datang berikutnya niku dianjurkan memenuhi kanan dulu niku carane. Paham mboten? Karena saf sebelah kanan itu adalah memiliki fadilah, memiliki keutamaan. Dalam sebuah hadis juga dalam Sunan Abu Dawud, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan para malaikatnya itu bersolawat kepada saf sebelah kanan. Jadi ngeten teknisnya niku, bersaf niku dari tengah dulu gitu. Misalkan ada 7 orang niku berderet dan mriki misalnya saf pertama, imamnya posisinya di tengah dulu. Nah, makmum yang datang berikutnya, oh nek sebelah kanan itu masih kosong, sebelah kiri masih kosong, dipenuhi dulu yang pundi? Yang kanan. Tapi setelah imam di tengah. Terus nanti yang berikutnya nek kanan sudah penuh, menutup yang apa? Yang kiri. Setelah itu nanti bersaf lagi seperti itu di saf yang kedua. Jangan kabeh enten mriko enten kanan. Wah, saf kanan kan lebih utama. Jadi mriko semua kanan sudah penuh, sini kiri masih kosong. Saf kedua juga dari kanan. Kosong terus. Jadi saf pertama ini mboten tahu isi, mboten tahu kebak, ndak pernah penuh. Lah kabeh ke kanan terus. Saf yang sebelah kiri ndak diisi dulu. Jadi niki dalam kondisi kita bagaimana mengkompromikan nggih. Nek enten dalil niku ada 2 dalil. Dalil pertama menganjurkan kita untuk menjadikan imam di tengah. Dalil kedua menunjukkan keutamaan saf yang kanan. Dan itu cara mengkompromikan, wow, seperti yang sudah kami sebutkan, gitu. Kita mulai bersaf dari tengah, paham nggih? Dari tengah dulu,
Nek masih ada yang kosong sebelah kanan, makmum yang datang kemana? Kanan atau kiri? Memenuhi yang kanan dulu. Makmum berikutnya saf pertama kiri kosong, penuhi yang napa? Kiri dulu. Karena hadis lain menunjukkan kita disuruh menyempurnakan memenuhi saf yang awal, kemudian saf yang berikutnya. Dan nanti makmum berikutnya baru membuat saf lagi di tengah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Jangan sampai di sini masih kosong, buat saf lagi. Karena ngeten nggih, ini sebagai napa? Sebagai bentuk arahan nggih kepada semua jamaah. Kalau saf pertama belum penuh, misalnya sebelah kiri masih 2 orang atau 3 orang belum penuh, kemudian jenengan sholat saf bersaf di saf kedua membuat saf sendiri, nggak ada temannya, itu panjenengan tidak dihitung sholat berjamaah. Pahalane pahala sholat sendiri. Nek di sini masih nopo kosong, jenengan bersaf membuat saf di belakang sendiri, panjenengan kehilangan keutamaan sholat berjamaah dapat 27 derajat. Jadi niki dikebai dulu, dipenuhi, baru bersaf kembali napa? Di belakang membuat saf lagi. Saf niku barisan. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi tata caranya. Paham betul ini? Paham nggih? Jadi seperti itu cara bersaf untuk mengkompromikan 2 hadis yang sudah kami sebutkan tadi. Ini disebutkan ya oleh para ulama kita, diantaranya oleh sahibul kitab Dalilul Falihin, dan juga para ulama yang lain, ya para ulama yang lainnya. Sebagian ulama mengatakan seperti Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa keutamaan saf kanan itu adalah ketika seorang bermakmum kepada imam sementara dia cuma sendiri, cuma sholat berjamaahnya cuma 2 orang. Imam kali makmum, makmumnya cuma 1. Nek ngeten iki maka dianjurkan bersaf di sebelah pundi? Kanan, jangan di kiri imam. Jadi nek cuma imamnya 1, makmumnya 1, makmumnya niki jangan di belakang, tapi juga jangan di kiri imam, tapi di kanan apa? Imam. Misalnya kula ngeten, kula imam, niki misalnya kiblatnya sana, ada seorang yang bermakmum ke saya cuma 1 orang, maka letaknya enten pundi? Sebelah kanan saya, Pak, tidak sebelah kiri, tidak di belakang. Oke. Itu hadisnya riwayat Ibnu Abbas, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu itu, bahwa sahabat Ibnu Abbas niku pernah pernah sholat, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau beliau Ibnu Abbas niku pernah tidur malam di rumah bibinya Maimunah. Kemudian Rasulullah SAW niku sholat malam. Lah kemudian Ibnu Abbas niku ikut bermakmum kepada Rasul cuma 2 orang. Okay. Kemudian fakuntu an yasarihi, aku awalnya berdiri di sebelah kiri Rasul. Faja'alani an yamini, kemudian beliau merubah posisiku lewat belakang, diputer, diletakkan di sebelah kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti yang dijelaskan Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alam mayamini sufuf, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat ini bersolawat kepada saf yang kanan, maksudnya ketika sholat sendiri niku lebih utama kalau makmum cuma 1 sebelah kanan, jangan sebelah kiri. Seandainya ada makmum cuma 1 orang bermakmum terus sholatnya sebelah kiri imam, sholatnya sah nggak? Sholatnya sah mboten? Misalnya makmumnya cuma 1 tapi bermakmumnya di sebelah kiri imam, sah mboten sholatnya? Sholatnya sah. Di belakang pun juga sah, cuma itu tidak afdal ya, kurang afdal, kurang utama karena menyelisihi daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.